Ada seorang guru saya menyampaikan begini, walaupun engkau bersujud 1000 tahun, tapi di dalam hatimu ada makhluk, tapi di dalam hatimu ada kesombongan walau sebiji zarah atau keakuan akan keberadaan dirimu, kamu akan ditolak. Surga bukan tempat tertinggi bagi orang yang menjalankan keislaman. Assalamualaikum Mas Picis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Picis, saya ingin tahu tentang puncak agama Islam. Nah, itu bagaimana ya? Sedangkan setahu saya begitu banyak aliran agama Islam dan banyak aliran torekot yang begitu banyak. Sebenarnya dari semua itu, menurut pandangannya Mas Picis, bagaimana ya? Oh iya, ini menurut pandangan saya ya. Iya, benar sekali. Memang begitu banyak suatu di agama Islam itu semacam aliran, kayak agama Islam itu terpecah belah di dalam ajarannya. Tapi puncak dari agama Islam itu sendiri adalah dia menjalankan ajaran Kanjeng Nabi Muhammad itu sendiri, apa yang dilakukan secara syariat, secara dohiriah Kanjeng Nabi kesehariannya, amalia kesehariannya. Nah, itu secara agama Islam itu harus dijalankan, puncaknya di situ. Dan puncaknya lagi adalah di dalam agama Islam itu adalah mendapat anugerah surga dan mendapat pahala yang baik. Berarti artinya gini, amalia yang dilakukan semata-mata adalah mendapat suatu imbalan pahala itu sendiri, dan anugerah nanti setelah kematian adalah surga Allah itu sendiri. Itu puncaknya. Karena pada dasarnya secara perjalanannya, yang penting kalau kamu beragama Islam, kamu menjalankan apa yang diajarkan Rasulullah secara syariat, atau kamu hanya sekedar memegang penuh Al-Quran dan Al-Hadis itu sendiri. Ini sepengetahuan saya ya, kalau secara agama Islam itu seperti itu. Aliran yang begitu banyak itu, semua merasa dia memegang dua warisan, yaitu warisan Al-Quran dan hadis itu sendiri. Dan dia merujuk dari ajaran-ajaran itu atau kitab tersebut. Itu kalau secara agama Islam. Tapi secara bahasanya itu laku Islam itu berbeda. Agama Islam dan laku Islam atau menjalankan keislaman itu sendiri itu berbeda, begitu. Nah, baik. Nah, maksudnya itu bagaimana Mas Picis mencapai keislaman itu? Oh, yang kamu tanyakan adalah bagaimana menjalankan keislaman itu, mencapai keislaman itu ya, mencapai untuk menjadi bahasanya adalah menjalankan keislaman, bukan sekedar agama tapi menjalankan keislaman itu sendiri. Iya. Begitu. Kalau seseorang ingin menjalankan keislaman, dia sudah nggak berdasarkan kepada imbalan dari Allah itu sendiri. Ini sepengetahuan saya. Kalau dia menjalankan keislaman itu sendiri, menjalankan keislaman artinya dia, seseorang ini bukan sekedar menjalankan secara dohiriah, apa yang dilakukan secara dohir yang dilakukan Kanjeng Nabi Muhammad, tapi
dia menjalankan sesuatu yang dilakukan secara batinnya atau secara rohani Kanjeng Nabi Muhammad itu sendiri. Seperti itu. Jadi menjalankan keislaman artinya harus menjalankan dua-duanya. Kalau memang kamu berpegang agama Islam aja, ya kamu menjalankan itu sudah cukup. Tapi kalau ingin menjalankan keislaman itu, Islam itu maknanya kan keselamatan lah, memberikan keselamatan. Baik keselamatan dirinya sendiri maupun di luar dirinya sendiri. Seperti itu. Terus, tadi kamu kan menanyakan puncak dari menjalankan keislaman itu kan? Iya. Puncaknya itu adalah tentang mencapai kepada keilahian atau ketauhidan yang sempurna, yang murni itu sendiri. Begitu, itu puncaknya. Dan selebihnya lagi adalah menjalankan keislaman adalah seseorang itu menjalankan akhlak yang terpuji. Yang ketiganya lagi pada dasarnya adalah memberikan rahmatan lil alamin, rahmat semesta alam, memberikan kedamaian, ketentraman. Tiga-tiganya ini adalah seseorang telah mencapai puncak kepada puncak keislaman. Begitu, itu untuk mencapai puncak keislaman. Tapi kalau agama kan tadi berbeda. Iya. Seperti itu. Berbedanya juga kalau yang keislaman ini adalah mencapai keilahian. Keilahian di agama Islam itu berbeda. Gitu. Nah, itu keilahian yang bagaimana Mas Pikis menurut pandangan sampean? Yang sampai tanyakan adalah keilahian secara agama Islam atau tentang menjalankan Islam itu sendiri, dua-duanya. Iya, dua-duanya. Ya, oke. Ini yang tadi saya terangkan adalah yang sampai tanyakan juga adalah tentang keilahian antara agama Islam dan keislaman itu sendiri. Ya, okay. Kalau dari agama Islam, memahami keilahian itu, sepengetahuan saya dapat ya ini, itu adalah memahami Allah atau Zat yang Maha Suci itu, beliau bertempat. Bertempat. Tempatnya mana? Di atas ars. Di atas ars itu di mana? Di langit Sabtu. Sabtuju lah. Jadi langit ini dunia, langit lagi sampai di atas langit 7 itu sendiri, lapisan langit ke-7 itu. Itu memahami tentang keilahian dari jalur kita ilah, anggap aja, dari agama itu seperti itu. Artinya kamu di sini dan Allah atau Zat yang Maha Suci itu di atas arsana. Paham ya? Iya, baik. Paham. Tapi kalau menjalankan keislaman itu berbeda. Tahu perbedaannya apa? Tidak tahu. Nah, perbedaannya adalah memahami keilahian secara menjalankan keislaman itu adalah dia mengambil secara yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad adalah, pernah kita saling mendengar itu, Allah itu lebih dekat daripada urat nadi leher kita, ya kan? Iya. Artinya Allah kan nggak di atas ars kan? Oh, iya. Tapi lebih dekat daripada urat nadi leher kita. Dan Allah meliputi segala sesuatu. Dan Allah tidak bertempat. Kalau menjalankan keislaman. Tapi kalau menjalankan agama Islam, Allah itu bertempat. Di mana? Di atas ars. Ya kan? Iya. Tapi menjalankan keislaman, Allah tidak bertempat.
Allah malah meliputi segala sesuatu yang ada semuanya ini, baik yang tampak maupun tak tampak. Allah yang tidak terbatas, dan Allah bukan di dalam tempat atau di dalam ruangan atau bertempat di mana, bukan. Paham ya? Gimana? Berarti yang ada yang bilang kayak Allah itu di mana-mana, itu seperti itu. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Tapi pada intinya Allah tidak di mana-mana, walaupun dikatakan Allah berada di mana-mana, tapi ya juga tidak di mana-mana. Kalau dikatakan Allah itu di mana, Allah itu di mana-mana, berarti di sini, di sana. Tapi juga enggak di mana-mana. Kan susah dijelaskan. Intinya kan seperti itu. Allah bukan di mana-mana, tapi bukan juga tidak di mana-mana. Karena meliputi. Susah untuk diucapkan lah bahasanya, untuk dijelaskan. Kalau secara bahasa isyarah adalah Allah lebih dekat daripada urat nadi leher kita. Makanya menjalankan keislaman itu harus mencapai kepada keilahian yang seperti itu. Bedanya kan gini, tahu perbedaannya antara Allahnya di atas ars dan Allahnya lebih dekat daripada urat nadi leher kita. Membedakannya gimana? Bisa? Belum bisa? Belum bisa. Cara membedakan antara Allah itu bertempat di atas ars. Kita memahami Allah itu di atas ars atau berkedudukan di atas ars tadi. Dan Allah meliputi segala sesuatu atau lebih dekat daripada urat nadi kita. Itu kita bisa mengoreksi diri kita. Sebenarnya kita berkedudukan hanya sekedar beragama Islam atau menjalankan keislaman itu sendiri, itu bisa dengan cara ketika kita berdoa. Coba kamu ketika berdoa gimana? Kamu bisa koreksi kamu sendiri, sebenarnya kamu menjalankan agama Islam saja atau menjalankan keislaman juga. Ketika kamu berdoa, ketika kamu susah, kamu memohon kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan saya. Ya kan? Ya. Ya Allah, selesaikanlah persoalan saya. Ketika kamu mengucap di tengah malam itu, ini kalau dari versi menjalankan agama ya, kamu akan berpikir begini, aku di sini, dan Allah di sana, di atas ars, atau jauh di sana. Makanya kayak kamu memohon begini, ya Allah, ampunilah saya, tolonglah saya. Paham enggak? Iya. Karena ketika berdoa itu bisa menjadi cermin untuk dirimu sendiri. Tahu? Makanya dia memohonnya seorang hamba itu di sini dan Allahnya di sana. Pisah enggak? Iya, pisah. Allah di atas ars, di langit 7. Iya. Ya hamba di bumi. Antara jarak bumi dan langit 7 itu jauh enggak? Jauh banget. Jauh ya? Iya. Ketika kamu menjalankan agama saja, kedudukanmu itu seperti itu. Allahmu dan dirimu sangatlah jauh. Jauh sekali. Iya. Tapi ketika kamu juga menjalankan keislaman, Allah itu lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Dialah yang dohir, dialah yang batin, dialah yang memulai segala sesuatu, dan dialah yang mengakhiri segala sesuatu. Gimana itu membayangkan? Sulit kan? Sulit. Dialah yang mengetahui sebelum kamu ingin mengucap segala sesuatu, dan dialah pula yang mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Itulah keilahian di dalam menjalankan keislaman itu sendiri. Makanya ketika orang memahami tentang keilahian, dia terkadang dia sudah tidak memohon, bukan berarti tidak mau memohon. Keimanan yang telah tertanam di dalam hatinya bahwasanya
Allahnya telah mengetahui apa yang dia inginkan, dan Allahnya pasti akan menyelamatkannya dan menolongnya. Dia hanya sekedar menjalankan suatu, harus menyambung rohaninya, menyambung batiniah kepada Zat yang Maha Suci itu sendiri. Seperti itu. Nah, itu yang jarang disampaikan. Mungkin ada sudah disampaikan, tapi mungkin diabaikan. Itu loh. Tapi kalau secara pelajaran, memang umumnya adalah tentang apa yang dilakukan secara dohiriyah Kanjeng Nabi. Tapi yang dilakukan secara batiniah atau rohaninya Kanjeng Nabi Muhammad itu kan jarang dipaparkan, kecuali di suatu yang khusus. Itu seperti itu. Nah, kenapa seperti itu aku juga kurang tahu. Seperti itu. Berarti selama ini ketika saya menjalani syariat saja itu belum sempurna ya, Mas? Iya. Jadi dikatakan kamu hanya menjalankan agama Islam aja, tapi bukan menjalankan keislaman itu sendiri. Karena itu harus antara dohir dan batin harus berjalan bersama. Baik. Terus apa yang dilakukan Nabi Muhammad secara batin atau rohani itu? Yaitu yang tadi saya sampaikan, itu yang jarang dipaparkan kan. Makanya bagus itu zaman bertanya seperti itu. Gitu. Apa yang dilakukan rohaninya Kanjeng Nabi Muhammad gitu ya. Iya. Saya mendapat wawasan tersebut dari guru saya begini. Kanjeng Nabi Muhammad itu menyambung rohaninya, tidak pernah terputus oleh Allah. Yang bisa dikatakan bagaimana Kanjeng Nabi itu menjalankan secara rohani itu adalah dengan menyebut nama Allah yang tidak pernah terputus. Ibaratnya walaupun dia posisinya tidur, posisinya apapun keadaannya, dia selalu menyebut nama Allah di dalam hatinya atau di dalam kolbunya. Itu seperti itu. Nggak jauh beda yang pernah diterima wahyu pertama dari Kanjeng Nabi Muhammad adalah surat Iqra bismi gitu. Iqra itu, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Makanya yang dilakukan Kanjeng Nabi itu ya, ini pengetahuan yang saya terima ya. Iya. Dia menyebut nama Allah tanpa terputus. Di mana? Tahu di mana menyebutnya? Di dalam hatinya atau kolbunya, sebelah kiri sini, atau di jantungnya. Menyebut nama Allah yang tidak pernah terputus. Itu seperti itu. Baik. Berarti kesimpulannya itu kita bukan sekedar beragama Islam saja ya, Mas Vicky, tapi harus menjalankan keislaman itu sendiri. Sempurnanya begitu. Sempurnanya harus bukan sekedar begini kata orang umumnya. Yang penting saya waktunya sholat, waktunya baca Quran. Yang penting aku tidak menyakitin orang. Yang penting aku mau beramal baik. Kalau sekedar itu hanya laku secara dohir, syariat. Secara syariat. Dan itu tidak akan menjamin kamu untuk mencapai kepada keilahian. Mencapai pahala dan surga mungkin iya. Tapi untuk mencapai kepada keilahian atau ketauhidan yang sempurna, itu belum. Karena mencapai keilahian itu ukurannya adalah bukan berdasarkan seberapa banyak kamu bersujud. Ada seorang guru saya menyampaikan begini, walaupun engkau bersujud
1000 tahun. Tapi di dalam hatimu ada makhluk. Tapi di dalam hatimu ada kesombongan walau sebiji zarah. Atau keakuan akan keberadaan dirimu. Kamu akan ditolak. Surga bukan tempat tertinggi bagi orang yang menjalankan keislaman. Tapi bagi yang menjalankan agama Islam, mungkin surga itu adalah tempat yang paling tinggi atau tempat yang paling mulia. Tapi bagi orang yang menjalankan keislaman, tempat yang paling tertinggi adalah keilahian itu sendiri. Kembali kepada kesucian atau kembali kepada Zat yang Maha Suci itu sendiri. Baik. Agama secara Kanjeng Nabi kan selalu mengatakan kalau ada orang meninggal harus mengucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya. Semua itu dari Allah dan kembali harus ke sana. Berawal dari Zat yang Maha Suci harus kembali kepada Allah, bukan kepada surga kan? Iya. Bukan kepada alam barzah kan? Iya. Ada kan orang mati kembali ke alam barzah. Semua alam-alam yang ada itu adalah alam penantian. Surga itu alam penantian, sepengetahuan saya terima loh ya. Iya, baik. Tapi alam yang sempurna di mana? Kembali kepada keilahian. Surga itu ya juga alam penantian. Seperti itu. Oke? Iya, sih. Berarti untuk mencapai kesempurnaan itu bukan hanya sekedar mempelajari syariatnya saja ya? Betul. Harus dengan keilahian itu ya? Menjalankan keislaman atau mencapai keilahian itu supaya pandangan ketauhidan kita itu tidak salah, tidak ada kesyirikan gitu loh. Kalau kamu hanya menjalankan agama Islam, kamu tanpa memahami menjalankan keislaman itu sendiri, kemungkinan besar kamu dengan Allah kamu akan jauh kayak tadi kan. Ketika kamu berdoa, kamu di sini, Allah di ars jauh sana. Atau kamu ketika sholat, kamu di sini di Indonesia, Iya. Allah di Ka'bah. Sana kan rumah Allah kan bilangnya. Iya. Nah ini kan bukan, kalau digali lagi ini masuk kepada kesyirikan kalau nggak hati-hati. Padahal Allah itu tidak di mana-mana dan tidak kemana-mana. Dan tidak bisa ada yang membatasi. Dia tidak bertempat. Bukan di dalam ruangan atau di atas tempat apa. Seperti itu. Makanya kita jalankan dua-duanya dan kita kupas pelan-pelan, kita tata ketauhidan kita dengan baik. Jangan sampai ada kesyirikan. Oke? Ada yang ditanya lagi? Sudah cukup Mas Ficis. Terima kasih Mas Ficis atas pendapatnya. Menurut pandangan Mas Ficis ya ini ya. Iya, oke. Baik Mas Ficis, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.